Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Religi Channel. Baik, kemarin kan saya sudah jelaskan yang mengenai video sebelumnya. Saya jelaskan apa pentingnya berkunjung di masjid secara umum. Baik, sekarang saya di sini akan menjelaskan lanjutannya, apa pentingnya berkunjung di masjid secara fisik. Mulai dari sekarang saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, secara fisik apakah artinya berkunjung di masjid dan apa pentingnya di masjid bagi umat Islam semua para ulama. Baik, di sini saya akan jelaskan secara fisik bangunan masjid yang berdiri sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan memadai. Dari tempat sholat yang nyaman dengan karpet sajadah yang bagus, penerangan lampu listrik yang bagus, bahkan terkesan mewah bila malam hari. Sirkulasi udara yang menyejukkan jemaah dengan kipas angin dan AC. Tidak hanya itu saja, di masjid juga dilengkapi dengan tempat wudhu dan toilet yang nyaman. Lahan parkir yang cukup luas untuk pengunjung kendaraan bermotor dan mobil. Itu secara fisik. Jadi secara fisik itu ada peralatan semuanya, baik tempat untuk berwudhu, toilet, bahkan nyaman senyaman mungkin supaya beribadah dan sholat jemaah semua bisa secara khusyuk, tidak ada gangguan apapun. Sekarang saya akan jelaskan secara fungsional. Tadi secara fisik, sekarang secara fungsional. Masjid juga difasilitasi dengan adanya petugas pemakmur masjid seperti imam sholat fardu dan bilal atau muadzin, petugas kebersihan dan lainnya. Jadi petugas-petugas itu adalah sebagai fungsional. Kemudian juga dicanangkan sejumlah program keagamaan seperti pembelajaran baca tulis dan tahfiz Al-Quran, majelis taklim, majelis sholawat, dan zikir. Peringatan Hari Besar Islam, sehingga masjid pun dapat terjalankan fungsinya dan dapat ditakmirkan sebagaimana mestinya. Dengan begitu lengkapnya fasilitas, sarana dan prasarana masjid tersebut, maka tentunya rumah Allah ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh umat Islam untuk memaksimalkan kegiatan ibadah dalam rangka mentakmirkan masjid tersebut. Namun, memang disayangkan tidak begitu banyak umat Islam yang memanfaatkan fasilitas ini. Untuk sholat berjamaah saja misalnya, belum begitu banyak jemaah yang memadati masjid, kecuali sebagiannya saja. Bahkan ada beberapa masjid yang kosong dari jamaah pada sholat-sholat tertentu, misalnya sholat 5 waktu. Masih ada dari umat ini justru lebih mementingkan pekerjaan duniawi daripada meluangkan waktu untuk pergi ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Dengan sebuah profesionalisme, terkadang perintah agama yang satu ini dinomorduakan atau bahkan nomor sekian dari kegiatan-kegiatan lainnya.
Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya memakmurkan masjid ini harus dimulai sejak dini, terutama para remaja dan pemuda generasi milenial yang sekarang cenderung mengabaikan hal ini. Kesadaran tersebut tentunya harus dimunculkan dari mereka melalui kegiatan-kegiatan dakwah, pengajian, dan majelis taklim. Kita patut juga berbangga bahwa masih banyak generasi milenial yang hatinya terpaut dengan masjid. Seperti itulah rumah Allah yang seharusnya dipenuhi oleh jemaah yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menampung aktivitas umat, juga menyatukannya sebagai sebuah kekuatan Islam yang luar biasa. Maka alangkah indahnya bila setiap masjid yang didirikan tidak saja dibangun untuk sebuah hiasan belaka. Alangkah berkahnya bila masjid-masjid besar dan kecil yang ada selalu dipenuhi dengan jemaah yang melaksanakan aktivitas ibadahnya. Sungguh mungkin negeri ini akan jauh dari bencana karena keberkahan yang terpancar dari ketakwaan umatnya. Dalam sebuah riwayat dari Al-Dar Al-Khudni dari Anas bin Malik secara marfu disebutkan bahwa jika Allah menghendaki untuk mengazab suatu kaum, lalu dia melihat kepada ahli masjid, maka dia tangguhkan azab itu kepada kaum tersebut. Seperti apapun bentuknya, masjid harus dirawat dan hidupkan kegiatan takmirnya, mengingatkan berbagai aktivitas keagamaan yang didasari semangat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi sentra pemberdayaan dan pembinaan umat yang pada akhirnya masjid tersebut akan memainkan fungsinya sebagai salah satu pilar kebangkitan umat. Maka memakmurkan masjid bagi kaum muslimin tentunya tidak hanya di bulan Ramadan dan Jumat saja, namun mengusahakannya di setiap waktu, terutama sholat fardu yang 5. Dengan begitu berarti kita juga melatih diri untuk sholat tepat waktu dengan berjamaah atau bersama saudara seagama, dan semakin mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dengan sesama saudara muslim. Dalam sholat berjamaah tidak akan ada lagi perbedaan pangkat dan jabatan, kaya ataupun miskin. Sudah sekarang saatnya umat Islam, baik anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua, untuk memakmurkan masjid sebagai jalan menggapai surga dunia dan akhirat atau dunia akhirat. Itulah penjelasan saya dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun salah penafsiran, saya dari Religi Channel mohon maaf sebesar-besarnya. Saya rasa cukup sekian dan tunggu lanjutannya di video berikutnya. Saya akan menjelaskan lagi tentang sholat berjamaah. Jadi tunggu saja video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.